Ya maksudnya begini Bu, kan ada yang masuk kerja tanpa menggunakan logo Garuda itu Bu. Ya, maksudnya di sini memang tadi saya sampaikan kalau misalnya siswa kami ada logo Garuda, terus melamar di salah satu hotel, tapi belum diterima. Mungkin jawabannya kan ada 50% tadi itu Bu. Jadi terjawab. Cuma mungkin kalau ada juga yang masuk hanya dengan sertifikat prakerja, nanti di sertifikasi di sudah jadi karyawan situ Bu. Ya itulah Bu. Tapi yang maksudnya saya ke depannya Bu, lebih baik semua karyawan itu masuk paling pertama itu harus dengan logo Garuda seperti itu. Tapi jawaban dari Bapak ya karena aturan 50% itu Bu. Nah, jadi kalau menurut saya ya mudah-mudahan kalau 100% maka LSP itu dia untuk anak-anak yang disertifikasi itu keluarnya itu sudah ada yang tidak ada gunanya bukan LSP, tapi sertifikat itu ya tidak bermanfaat seperti itu Bu. Kan seperti itu Bu. Itu maksud saya. Memang banyak selama ini yang bertanya seperti ini. Pertanyaannya sama. Kalau kita mensertifikasi dengan logo Garuda, tapi sampai di masa nanti tidak diterima. Iya. Itu pertanyaan yang baru dari Sulawesi Barat. Mungkin iya Pak. Masih banyak simpang siur karena ketidakpahaman. Iya itu. Tapi mencapai 100%, kelihatannya kita semua harus kerja keras. Dan tidak mudah mencapai 100%. Tetapi dengan adanya ketentuan bahwa dia bisa melamar di hotel ini, dia bisa masuk di hotel ini kalau ada sertifikat kompetensi yang berlambang Garuda. Sertifikat kompetensi yang berlambang BMSK dan MSK itu juga bisa diperhitungkan, walaupun itu masih melalui klaster dibanding dengan industri saja katakanlah. Iya Pak ya. Jadi ke depan itu akan ada aturan yang mengikat tentang sertifikasi. Itulah yang ditunggu supaya orang anak-anak ini langsung terserap di dunia kerja. Karena memang untuk data kan paling banyak pengurus SMK. Betul. Itu. Yang bahwa nanti tercapai 100% atau tidak, memang perlu bekerja keras. Kita semua perlu bekerja keras seperti itu. Ya betul ya. Karena kompetensi memang tidak mudah. Apakah Bu, ini mungkin pertanyaan sedikit awam. Apakah tidak bisa LSP itu dia bekerja sama dengan dunia industri misalnya? Oh dari SMK ini bisa diterima karena logo Garuda. Berapa persen? Itulah. SMK itu masing-masing punya mitra. Karena itu boleh membuat satu ikatan bahwa jangan menerima karyawan dari tempat lain kecuali dari sekolah satu. Orang itu sekolah masing-masing atau industri yang membuat LSP dan ikat SMK yang punya alumni seperti itu. Itu apa? Oh, kalau di sekolah kami ada unit tersendiri namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Dia yang menangani alumni-alumni yang akan ditempatkan di dunia kerja. Ya betul. Jadi teman pasti sekolah itu akan punya semacam apa ya yang merekrut tenaga kerja, calon tenaga kerja masing-masing ada di sekolah. Kalau kita di sekolah kan sudah macam-macam ya. Dibuat tenaga kantor tenaga kerja atau SMK dulu ya Pak Bu ya, atau sekarang dari mana namanya? BKK. Ya BKK. Bursa Kerja
Ya, karena kalau kami yang melanggar nanti terjadi. Jadi tadi sudah dikasih kata kuncinya ada persiapan. Yang pertama yang Bapak Ibu harus siapkan adalah skema. Ya ya, berapa jurusan? Mungkin ada jurusan yang belum bisa karena belum ada skemanya. Tidak usah dulu. Nanti ada namanya penambahan ruang lingkup. Jadi yang ada dulu, yang siap dulu. Mau 1 atau 2 tidak apa-apa. Karena kalau sudah terbentuk LSP-nya, penambahan ruang lingkup itu gampang. Cuma kalau 2 itu yang susah. Jadi sekarang ketemu mau 1 atau 2 itu dulu. Kita kelola dulu berdirinya LSP. Ya, kalau itu sudah LSP tinggal penambahan. Jadi kita kejar dulu lisensinya dulu. Kalau sudah terlisensi, penambahan ruang lingkup, bertambah misalnya program studi, tinggal ditambah skemanya. Diajukan lagi. Apresiasi lagi. Jadi seperti itu secara terus menerus. Bapak Ibu ya, karena sudah seperti itu ya. Ibu boleh tanya? Iya, silakan. Kan sudah di luar dari ini, Bu. Kebetulan saya tadi malam pikir-pikir apa yang bertanya, ada kesempatan yang bagus kan ini mengenai asesor, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya asesor dari P3 biasanya punya skema sendiri kan, Bu. Kalau P3 sama P1. Terus apakah bisa asesor dari P3 menguji di P1? Dengan skema yang dengan skemanya P1 ini, apakah asesor dari P3 itu bisa menguji di P1? Di sekolah. Maksudnya skemanya berbeda. Beda. Boleh Bu, yang namanya ada di SOP Bu, asesor subkontrak. Yang jadi, ambil skema kita gitu. Dia ambil skema. Iya. Oh boleh. Jadi tidak harus menguji SPP yang punya. Dimanapun dia bisa. P1, P2, P3 boleh. Kan desa okupasi dan tempat-tempat kan kelihatan. Oh boleh. Iya. Oh. Boleh Bu, boleh. Ya. Yang penting Ibu sampaikan ke ketua LSP-nya atau kalau itu pendidikan sampaikan ke direkturnya, bukan sampaikan ke ketua LSP-nya. Kenapa Bu? Karena ketua LSP tidak berhak memberikan izin kepada asesor, kecuali asesor bebas tidak terikat dengan jenis wilayah. Oh, saya ada kasus itu kemudian dari Medan. Dia minta, jadi saya yang upload di website saya memberikan Ibu Jenny untuk menguji di BLK apa itu ibu BLK. Ya, BLK sering. Iya, jadi begini, jadi itu ditolak. Kenapa? Ini pihak saya mungkin tidak memberikan keluasan. Jadi misalnya ibu pinjam kan dari P3, dia harus cabut, dia kasih izin lah. Ada DP kita kebetulan dari kirim Ibu JP langsung boleh menguji, langsung terima di LSP. Padahal itu dari P1. Ya. Iya P1. Aturannya tidak boleh dari LSP. Iya Harus dari institusi kecuali LSP 3. Kalau LSP 3 boleh langsung di LSP 3. Jadi Nanti LSP yang memberikan izin. Tapi kalau dari pendidikan tidak boleh dari LSP 1 memberikan surat tugas atau rekomendasi. Harus dari kepala sekolah. Ya. Jadi Nanti itu bedanya. untuk Syaratnya belakang ada. itu nanti SOP-nya untuk sekolah yang ada BKK, aman SMP. orang ini yang akan turun ke BB yang akan memasarkan. Jadi saya mau tanya ke Ibu dulu ya sudah berapa kali saya tidak bertanya pernah kayak baca Karena kan lain yang kuliah, ada ikatan baru-baru sampai semester 2 di layar itu magang provinsi 3 2 tembus karena ada satu ke dia karena satu udah pendaftaran user antar diterima 2 karena yang sudah punya LSP harus memperhatikan SOP cuma karena memang ini masa pandemi jadi lain baru masih saya mau tanya kepada Ibu ketika menguji sertifikasi kepada peserta didik apakah sebelum MK-nya semua MK diserahkan? Ya misalnya APL 02. Enggak, yang maka itu sertifikat. Ya. Maka itu sertifikat. Kemudian yang APL 01 itu
yang dipegang oleh asesor. Dipegang oleh Satu bank asesor. Jadi tidak usah semua masuk di situ. Ya. Mau kertas, Ya. atau hanya mau diklarifikasi, hanya mau diklarifikasi. Mohon maaf Pak, saya klarifikasi teman-teman yang sudah Kasih Sudah senior. Jadi isi dari map asesor itu sudah ada di sana, ada sertifikat teknis, ada sertifikat asesor, ada rahasia, kerahasiaan. Itu Fakta semua integritas. harus ada fakta integritas, SPT, sampai kepada feedback pelaksanaan antar NKPA sekarang. Antar asesor NKPA masuk di sini. Jadi tidak masuk di dokumen MUK. NKPA ada di sana. Sempat dia lakukan di lapangan? Tidak sempat, kembali ke LSP, baru dievaluasi tentang pelaksanaan pada saat itu. Kan paling 1 kali per semester ya, per tahun kan? Paling 1 kali pelaksanaan kan? Berarti validasi bisa per semester, bisa per tahun. Seperti yang disampaikan kemarin. Ya. Jadi NKPA itu masuk di dokumen asesor. Jadi setiap asesor tampilkan dokumen NKPA. Kalau dia sempat di lapangan, sekali memvalidasi, boleh proses atau selesai supaya jalan itu dokumen. Saya kira Ibu waktu sebelum itu sudah divalidasi itu divalidasi dulu Bu. Jadi kita itu waktu menyusun MUK, selesai menyusun MUK, kemudian kita validasi. Ada kan 3. Validasi awal, Oh, perangkat, validasi proses, validasi setelah digunakan. sesudah Iya, Ibu lihat di dokumen itu ada 3 kotak sebelum, berarti dokumen itu diperiksa sebelum digunakan. Pada saat proses, makanya ada link asesor supaya ada yang memvalidasikan pada saat. Ya, setelah selesai kan ada asesor, asesor cetak saja. Atau istilahnya Pak berarti asesor form. Oh ya. Ya, ada mencetak, yang penting dicetak, tidak cetak. Ya seperti di rekaman. Karena sudah selesai semua. Dan saya selalu, bukan sering, selalu saya temukan. Pasti di rekaman ini, padahal itu adalah raw dokumen rekaman. Dan gabungan dari semua Bu. Ya. Ternyata tidak dicoret kompeten atau belum kompeten. Saya lihat di Lombok, kalau dia tidak coret, saya hubungi asesornya. Ya, jadi kita LSP harus berusaha seprofesional mungkin agar teman-teman ini menjadi lebih profesional. Kadang-kadang yang lupa kalau yang Jadi kita pun supaya tahu, oh ada isian saya yang tidak sempurna, sehingga besok yang kami. Jadi selama ada NKPA, saya setiap kali pulang kegiatan pasti saya validasi selesai. Jangan validasi proses Bu, karena kadang-kadang sibuk. Iya. Jadi begini Bu, besok kan tanggal 2 mereka ada yang ikut webinar. Ya, Jadi sesudah itu bisa kan kita buka di bisa juga Bu besok. Iya. Kalau hijaunya terserah dia, kalau sempat diproses dilakukan, kalau tidak sempat biasanya diwarnai hijau juga nanti selesai. Iya. Dipraktekkan itu Bu besok. 1 kan kami hanya di 2 merah dan kuning. Jadi di merah biasanya sebelum dilaksanakan, berarti hanya validasi perangkat. Kalau kuning biasanya setelah digunakan. Ya. Oh iya. Jadi makanya mulai dari panitia, artinya dia mereka pulang itu mereka tahu kita refresh lagi sebelum mereka. Sebaiknya warna hijau proses Bu, sehingga Ya. tiga-tiganya jalan. Tapi terserah nanti pengujinya. Iya. Kalau Ibu usul boleh saja. Kemarin saya Panitia sudah pendamping. misalnya Bapak sampaikan, Ibu sampaikan kemarin sudah Saya kan latihan sudah tuh 2019. latihan sebelum dan sesudah. Bolehkah mereka pada saat Supaya ini para asesor ini kebetulan ada yang ikut, mereka pulang mereka ngerti oh ternyata itu sesudah itu langsung validasi itu. Oke. Mudah-mudahan ya Bu. Udah Bu ya? Kembali ke LSP Pak, apa sudah
itu persiapan saat ini. Karena untuk pendampingan yang lebih detail, tadi sudah sampaikan tidak mungkin kalau hanya saja mungkin apa? Ya, kira-kira apa? Boleh Bu, karena memang kami ini baru CLSP, jadi untuk struktur organisasinya mungkin yang perlu kami tanyakan ini mengenai job desk-nya. Ya, mungkin ketua LSP-nya bagaimana, mungkin di bidang apa komite dan keuangan dan lain-lain itu bagaimana? Saya tunjukkan contoh ya Pak, Ya. tidak harus persis. Jadi saya pernah mendampingi Politeknik Pariwisata Lombok. Saya tunjukkan yang pernah saya pandu, tapi itu padanya 2018. Mungkin sudah ada perubahan sekarang, tapi mudah-mudahan belum terlalu. Ya Pak. Bu, apakah yang sudah ditampilkan oleh Bapak dan Ibu, apakah dokumen atau bahan presentasi boleh? Oh boleh. Kalau saya di yang kemarin sudah ada tiga file yang share, nanti yang tadi boleh share. Nanti yang akan saya sampaikan saya share lagi. Ya dulu. Grup apa namanya, Bu? Belum tanya Bung Son? Belum tak isi di grup kesian. Iya. Alvin? Nggak ada lagi. DP nama sosialisasi LSP Sulut kan kita gabung dengan asesor Sulut. Ada tuh asesor Sulut, mau tingkat asesor jadi kami sebagai fungsi. Belum ada. Ayo, kamu susah ngobrol di sini. Kamu enggak? Bu, Sama? barangkali juga Bu boleh dituntut di dalam persiapan untuk pembuatan slide untuk presentasi bila mana ada apresiasi. Oh itu. Iya Pak betul. Jadi ketika Pulang ada hasil. kita yang presentasi Yang bos tanya mana hasil? Oh cuma jual itu maksudnya. mempersiapkan profil sekolah. Profil sekolah. Jumlah siswa ini saja profil sekolah tidak lama. Yang ketiga apa dia? Kemudian profil LSP yang akan dibuat. Itu termasuk tadi yang disampaikan berapa luas ruangan yang disiapkan, siapa bakal ketuanya, ada berapa bagian, struktur organisasinya seperti apa. Itu saja Pak yang ditampilkan ketika ada apresiasi. Baru-baru LAN Makassar saya juga dampingi seperti itu kan, cepat sekali apresiasinya. Langsung ditangkap oleh BNSD. Profil LSP, data skema LSP, data TUK. Iya, betul. TUK, data Nah itu barangkali yang bisa di-share iya, kita kirim. langsung. Kita kirim. Nanti minta di-share saja dari Ibu Ketua LSP SMK 3 dan SMK 5 seperti apa ketika mempresentasikan CLSP-nya. Yang pasti yang pertama dipresentasikan adalah sekolah kita dulu. Latar belakangnya kenapa sekolah ini ada, apa targetnya, berapa target siswa per tahun, itu Jadi itu semua file-file apa orang bisa lihat? Betul sekali. Nanti kita teruskan di nanti. Iya, jadi File kita ulang kirim. Buat yang file-file yang udah kirim kemarin boleh dikirim ulang karena tetap kali yang atau sampai Yang mana? grup yang baru bergabung. Yang file yang udah kirim kemarin. Itu Pak, jadi lihat di situ. Jadi data profil LSP itu nanti kita share di grup ini, jangan keluar dari grup ini. Nanti kalau sekolah yang mana yang mau kamera anak, mau bikin yang terbaru. Siap. Supaya mau bertanya Bagus apa kan, sih? kalau yang kita cebung satu kali. Baca di bagiannya. Iya. Nanti begini Ibu Bapak, kalau mau selesai
verifikasi kelengkapan dokumen administrasi permohonan lisensi. 1. Surat permohonan apresiasi sudah disampaikan tadi oleh Pak Mudofir. Biasanya di bawahnya apa kelengkapannya? Surat permohonan apresiasi. Ya Pak Mudofir, sudah ada tadi, lengkap pajak sudah ada. Kemudian nanti BNSP akan ceritakan hal itu sudah lengkap. Suratnya you can create by yourself. Ya, persyaratan apresiasinya. Kemudian lain lagi surat permohonan lisensi, lain lagi surat permohonan verifikasi skema. Jadi yang pertama Bapak Ibu ajukan, Bapak Ibu susun dulu adalah tentu kepanitiaan yang ada. Kemudian yang dokumen yang paling penting yang pertama adalah dokumen skema. Dokumen skema kan sudah ada Bapak Ibu. Misalnya kami di pariwisata. Nah, kalau ini contoh ini Pak ya, apresiasi, dokumen apresiasi. Sepertinya tanda tangani kepala sekolah, belum ketua LSP ya. Karena baru apresiasi. Iya, tapi yang mempresentasikan itu yang calon ketua LSP. Ya, betul. Jadi yang calon itu ditandatangani oleh kepala sekolah dulu. Kan belum ada ketua LSP-nya. Yang baru calon. Setelah itu baru kepala sekolah mengesahkan ketua LSP dan sekutu perangkatnya. Itu yang dilakukan. Yang kedua. Setelah itu Bapak dan Ibu setelah disusun struktur organisasinya, Bapak Ibu persiapan menyusun skema dulu. Sambil mengerjakan yang lainnya. Kan nanti kalau sudah tersusun sudah akan ada masing-masing tugasnya. Panduan mutu tugasnya apa, manajer sertifikasi tugasnya apa, dan semua akan terakumulasi jadi satu nanti Bapak Ibu. Akan terkumpul jadi satu. Ya Pak ya, ini untuk surat permohonan. Kemudian ada lagi surat permohonan lisensi. Jadi urutannya sama yang tadi Pak ya, yang daftar isi sama. Walaupun yang digunakan ini dulu permohonan verifikasi skema. Ini Politeknik Pariwisata Lombok Bapak Ibu. Ini sudah, kalau permohonan verifikasi skema sudah ketua LSP yang menandatangani. Permohonan apresiasi yang menandatangani adalah kepala sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi diapresiasi itu baik itu melalui daring ataupun langsung, selalu yang dipresentasikan adalah CLSP yang akan kita bangun, yang akan kita buka. Tetapi tentu yang pertama harus disampaikan adalah sekolahnya dulu, profil sekolah dulu. Seperti apa profil sekolahnya yang mau membuat LSP. Itu dulu yang pertama Bapak Ibu. Sehingga yang dipresentasikan sesuai dengan persyaratan tadi.
verifikasi skema boleh bersamaan oleh kirim ke DNSP. Sekaligus poinnya minta apresiasi langsung. Nanti setelah DNSP melalui bagian lisensi langsung merespon. Sekarang Bapak Ibu langsung merespon. Kayak di LAN Makassar juga seperti ini, seperti itu. Langsung direspon dan minta Zoom pada tanggal sekian. Jadi begitu Bapak Ibu menyurat melalui email, langsung direspon oleh DNSP melalui bagian verifikasi skema. Dan itu ditangani langsung oleh Pak Waka. Ditangani langsung oleh Pak Aziz. Dan beliau kalau kita tidak ada respon, tidak menangkap cepat, dia menelpon. Jadi sekarang sudah sudah lebih baik dari 2018 kemarin. Kalau dulu kan kesana, ini sekarang gampang sekali Bapak. Ibu bapak masih bingung dengan skema, minta Pak Aziz Wakil DNSP untuk Zoom memberikan petunjuk penyusunan skema. Bagus sekali Bapak Ibu. Baru-baru di Makassar 3 tempat sekaligus dia datang. Bagus, lebih bagus yang peserta ini sama-sama mengajukan supaya Zoom itu sama-sama. Betul Bapak Ibu. Jadi Kalau bisa bersamaan nanti apresiasinya 3 sekolah diapresiasi sekaligus. Yang penting dokumen Bapak Ibu yang disiapkan pertama sekali adalah skema dulu. Jadi skema jangan skema murni yang ini Bapak Ibu, tentu sudah punya konsep. Jadi skema boleh sama semuanya, tetapi deskripsi yang ada di dalamnya tentu sesuai dengan LSP masing-masing atau SMK masing-masing. Di sini rapat store. Pengantarnya yang kedua, ya. Pengantarnya yang Biar kedua, cuma dapat di Zoom dan siapa? Siapa yang bakal ketua dan siapa yang bakal manajer. Iya. Yang penting Bukan manajer sertifikasi yang menandatangani skema. Ya. sudah siapkan personil supaya dapat tahu ini yang bagian skema apa. Tadi yang diminta struktur ya Pak ya? Iya. Job desk-nya. Saya tunjukkan struktur saya Bapak Ibu ya dari yang ketiga. Ini Bapak Ibu struktur organisasi tapi belum dalam bagan Pak ya. Struktur SK nomor sekian direktur, SK dari direktur misalnya Pak ya. Keputusan direktur RSP pariwisata Lombok. Seperti ini Pak. Strukturnya seperti ini Pak ya. Jadi yang di atas itu adalah Dewan Pengarah. Tidak perlu Bapak tuliskan nama. Tapi saya tidak tahu kalau yayasan Pak ya. Mungkin ke Dewan Pengarahnya ada 2. Kepala sekolah dan yayasan. Iya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di bawah di sini Ketua LSP Politeknik Pariwisata Lombok.
Sebenarnya tidak perlu juga nama Pak. Kenapa? Bisa berganti lagi, bisa berganti lagi. Kemudian ada komite skema. Komite skema itu yang menandatangani di dalam skema sertifikasi dengan bakal ketua dan bakal komite skema. Kemudian di dalamnya ini ada anggota Bapak Ibu. Anggotanya itu mungkin program studi apa. Nggak ditulis namanya Bu ya kalau anggota? Ini ditulis Pak, tapi sebaiknya ada juga yang ingin menulis tidak salah. Cuma kadang-kadang ada yang belum sampai 3 tahun ganti lagi ketua istrinya, ganti lagi kepala sekolahnya, sehingga tidak perlu ditulis namanya. Kalau mau menggunakan sekretaris boleh? Iya, sekretaris boleh yang statusnya di sini mengurusi segala kegiatan yang berhubungan dengan dokumen. Kemudian ada manajer sertifikasi, ada manajer mutu, ada manajer administrasi. Ini saja Bapak Ibu. Dulu ada manajer standar, tapi itu tidak diperlukan. Ya Bapak Ibu ya, manajer sertifikasi di bawahnya ada anggota. Anggota itu siapa? Adalah asesor kompetensi. Manajer ini biasanya ada lead asesor, ada asesor lisensi dan sebagainya. Ini gambaran strukturnya Bapak Ibu ya. Lampiran 2, Dewan Pengarah dengan segala tugasnya. Mulai tugasnya Pak, unsur pelaksana ketua LSP, menyiapkan asesmen dan materi uji. Ini tugas. Bidang manajer mutu tugasnya apa? Tidak ada semua Pak ya. Ini singkat-singkat tugasnya. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP atau LSP SMK 1 atau SMK apa. Bidang administrasi memfasilitasi unsur-unsur LSP, politeknik, pariwisata dan sebagainya. Bidang TK memfasilitasi unsur-unsur LSP, politeknik Lombok dan guna terselenggara program sertifikasi profesi. Ini untuk TK. Jadi TK ini adalah orang kedua setelah manajer sertifikasi profesi ya. Ini penting karena TK itu harus terlisensi. Maksudnya dilisensi oleh LSP itu sendiri. Jadi dilakukan validasi, verifikasi, banyak sekali KSK yang dibutuhkan di sini. Ditunjuk siapa yang mewakili LSP untuk verifikasi TK dan seterusnya. Ada semua kan Bu? Ini ada semua, sudah ada semua tugas-tugasnya Pak. Kita bertanya. Bu izin Bu, boleh mau bertanya sedikit Bu? Ya. Ya, untuk Dewan Pengarah. Iya. Kalau untuk sekolah negeri, kepala sekolah, apakah tidak melibatkan dinas Bu? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Karena sesungguhnya kalau dinas mau membuat LSP, maka Bapak Ibu tidak perlu SMK membuat LSP. Dinas membuat LSP P2 untuk semua SMK boleh masuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau melibatkan dinas Pak, kita harus berbeda. Tidak boleh Pak ya. Tapi kita cari penyakit. Karena teman semua kan harus ikut itu P2. Oh P2 kan. Karena Ya. dia bikin dia. Ya, kalau P2 boleh. P2 itu di bawahnya siapa? Semua sekolah di Provinsi Sulawesi Utara boleh. Atau dia atau di skan begini untuk ditendang perwakilannya dinas
Sabar. Dinas Pendidikan Pendanau gitu. Oh begini Bu, mungkin ini karena di kepulauan rencananya mungkin PDIP 2 jadi gebrakan pertama jadi untuk di bagian kepulauan. Ya, jadi maksudnya tidak usah terlalu banyak, apalagi ada bisa tembus gitu. Jadi boleh mungkin satu saja dinas pendidikannya saja buat SMP 2 menangani semua sekolah yang ada di dalamnya. Saya kira itu bisa juga. Oke. Oke, Pak, Ibu? Ya. Sudah? Ya, jadi seperti ini gambarannya dan saya kira Bapak dan Ibu sudah terbiasa membuat seperti ini, tidak susah. Ya, jadi sambil teman-teman melengkapi SOP yang lain, ajukan dulu apresiasi, Pak. Jadi jangan tunggu ada SP-nya selesai baru mengajukan, jangan Bapak Ibu terlalu lama. Sambil jalan, ajukan dulu apresiasi, ajukan dulu skema, verifikasi skema. Karena kalau Bapak sudah ajukan, tunggu BNSP akan mengejar. Kenapa Bapak Ibu? Untuk SMK dan perguruan tinggi terutama politeknik itu target BNSP 2021 ini untuk memperbanyak. Sekarang ini baru politeknik lebih 40 politeknik yang sedang menunggu diverifikasi skemanya. Dan yang terpenting lagi bahwa SMK itu adalah target utama BNSP juga selain politeknik. Jadi Bapak dan Ibu silakan berbuat lebih cepat. Itu tadi intinya. Saya kasih tipsnya tadi dulu. Ajukan dulu apresiasi sambil mengerjakan yang lainnya, melengkapi yang lainnya. Kalau belum dicek itu Bapak Ibu. Yang pertama dicek adalah skemanya dulu. Verifikasi skema dulu Bapak Ibu. Itu yang tidak tinggi terus baru setelah selesai verifikasi skema baru boleh lakukan ASKOM sebagai infrastruktur yang ke-5. Yang ke-6 adalah menyusun MUK. Kenapa MUK wajib disusun? Karena setelah itu akan diapresiasi, akan uji coba dokumennya, akan turun di lapangan BNSP. Jadi sekali lagi untuk mempercepat kegiatan Bapak dan Ibu di 3 sekolah ini yang ada ya Pak, 4 sekolah yang ada, mohon bersama-sama, kalau perlu bersama-sama menyusun gitu lah. Ini strukturnya boleh sama Ibu susunannya, kan orang yang berbeda. Iya, isinya di dalam berbeda, dan nanti swasta pasti berbeda. Karena kalau di swasta ada ketua yayasan kan, kalau itu harus dilibatkan Pak. Ya, kalau ini Bu kebetulan negeri cuma 1, yayasan 2. Yayasan ada 3. Jadi begini Bu, saya usulkan di sini mungkin mereka bersamaan mengajukan supaya satu dapat sama-sama. Betul. Ya. Jadi kalau mereka juga mau adakan surveillance begitu, biasanya dia minta sekolah mana lagi, karena dia juga tidak mau merugikan Bapak dan Ibu semua satu-satu. Pasti cari. Jadi 2 minggu lalu Pak Waka itu langsung beliau yang ini dengan 1 orang stafnya, dia ke LAN untuk skema, memberikan materi sosialisasi tentang skema. Karena ini lagi Ibu sudah berkali-kali dikembalikan, ini masih kurang. Ini harus mengacu ke nomor ini. Memang harus begitu Bapak Ibu ya, jangan bosan. Karena kalau Bapak Ibu sudah kirim dokumen, pasti akan banyak saran, masukan untuk memperbaiki. Ketika Bapak Ibu sudah berulang, maka silakan Bapak Ibu minta beliau mendampingi lewat Zoom. Bapak Ibu bisa kantor ya, untuk honornya 1 jam itu biasanya kalau Waka dibayar 700 per jam. Ya Bapak Ibu ya, kecuali ketua BNSP biasanya dibayar 900 per jam. Tetapi kalau dia misalnya memberikan bimbingan kepada Bapak dan Ibu lalu ada berempat, nanti saya kembalikan kebijakannya kepada Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak harus protapnya itu 700
300 per jam untuk waka. Untuk ketua LSB itu 900 per jam. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau misalnya dia mau bimbing hanya 1 jam, masa ibu mau memberikan apresiasi hanya 700. Jadi kembalikan ke grup ibu bapak. Tapi yang jelas beliau bukan mencari itu, tapi benar-benar ingin mengkampingi bapak dan ibu agar LSB bapak ibu terutama di daerah Sulawesi Utara ini. Jadi kita Sulawesi Selatan ada percepatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, daerah-daerah ini target LSB karena kelihatan agak jauh tertinggal dari Jawa. Jadi kita akan difasilitasi oleh DNSB sejauh kita proaktif mau membuat LSP di sekolah masing-masing. Berarti kita istirahat dulu ya, nanti kita lanjut. Surat permohonan verifikasi skema. Ini yang seharusnya berbarengan dengan nomor 1, nomor 3. Satu kali dikirim bersama file skema. Ya, kemudian lembar isian itu sudah ada isinya. Lalu ruang lingkup lisensi yang diajukan sudah ada isinya. Hanya tulisan singkat yang menunjukkan di sana ada tanda tangan ketua LSP bahwa yang kami ajukan sebagai calon LSP P1 skemanya sekian. Jadi misalnya ada 5 skema yang diajukan awal. Kemudian dokumen legal pendirian LSP P1 hanya dokumen dari kepala sekolah. Tidak perlu ada dukungan. Kalau LSP P3 banyak sekali, ada akta notaris, ada izin pendirian, ada situ, ada sio, maka Bapak Ibu. Kalau di bisnis pendidikan tidak ada dokumen legalnya, hanya rekomendasi dari kepala sekolah. Atau kalau yayasan mungkin ada dari ketua yayasan. Jadi hanya ada 2 kalau LSP di satu institusi pendidikan. Yang berikutnya surat dukungan tidak perlu. Tetapi kalau mau dan ada industri yang begitu erat hubungannya dengan sekolah dan mau berkontribusi membuat surat dukungan boleh. Jadi LSP ini didukung oleh industri. Boleh 1, boleh 2. Kalau kami wajib lebih dari 5 industri. Kalau LSP P3. Kemudian sudah ada folder panduan mutu. Lalu sudah ada folder SOP yang isinya 16 atau 18. Lalu ada isinya standar kompetensi yang diacu. SKKRI-nya yang mana kita acu? Jadi kalau ada 5 skema, ada 6 SKKRI yang diacu, silahkan di-upload semua. Kemudian ya, skema, sertifikasi dan rekap skema. Nanti saya bayangkan secara sepintas yang mana itu skema sertifikasi dan yang mana rekap skema. Kemudian sudah ada daftar TUK. Daftar TUK-nya kan dari sekolah Bapak Ibu, tapi perlu didaftar, perlu dibuat siapa kepala TUK-nya, perlu di SK-kan.
tidak usah digunakan mandiri Bapak Ibu, karena kalau mandiri ada SOP-nya khusus, tidak boleh dipakai oleh orang lain. Tapi kalau kita pilih sewaktu, siapapun boleh gunakan dari luar. Ya, apalagi SMK masih banyak jejaringnya kan. Jadi supaya bisa juga digunakan oleh jejaring, maka pasanglah TUK sewaktu. Ya, lalu ada daftar asesor. Berapa asesornya dari sekian skema yang diajukan harus memenuhi persyaratan. Minimal satu skema ada 2 perwakilan asesor dulu. Kemudian ada perangkat assessment atau MOK. Kemudian ada rencana kerja dan anggaran. Saya kira kalau yang begini hal biasa buat SMK, setiap tahun buat LKS. Ini kurang lebih mirip ke sana. Kemudian pasal 17 ada namanya audit internal. Siapa yang mengaudit tidak harus lead auditor, tapi antara kita saling mengaudit. Ya, audit pekerjaannya manajer sertifikasi. Yang mengaudit ketua LSP siapa? Kita membantu Bapak Ibu. Tidak harus ambil lead auditor dari luar. Kalau Bu, Ya. di sekolah itu ada auditor, misalnya waktu kepala sekolah apa bisa? Bisa. Boleh, tapi dia punya sertifikat auditor. Boleh, Bu. Kemudian yang terakhir laporan uji coba sistem. Apakah keseluruhan mau dibuat laporannya atau hanya laporan uji coba MOK misalnya, atau uji coba sistem secara keseluruhan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya beri tanda kuning karena ini opsional, tapi boleh kalau ada digunakan. Silakan Bapak dan Ibu bawa bekal dari sini, buat foldernya sekian banyak. Nanti saya akan kontrol yang mana belum ada isinya. Ayo kita buat. Atau diberi tugas masing-masing. Anda membuat atau menyusun SOP misalnya. Tentu dengan template yang ada dari teman-teman SMK, boleh template-nya tapi isinya boleh berbeda. Ya Bapak Ibu ya, karena ini nanti yang akan dikontrol oleh BNSP secara singkat seperti ini, tapi yang panjang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mudafir. Ini misalnya standar operasional prosedur itu ada 18 kali kan. Nah inilah yang saya maksud, sehingga Bapak dan Ibu boleh membuat ini link, sehingga kalau diklik sudah muncul 10 prosedur operasional prosedur LSP. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Jadi output dari pertemuan kita paling tidak ada template-nya ini 10 Bapak Ibu ya. Nanti mungkin beberapa hari ke depan bisa dicek isinya sudah ada apa di situ. Karena hanya ya ini yang bisa kami pandu, gitu Pak ya, tidak sampai ke teknis bagaimana menyusun SOP dan seterusnya, karena itu butuh waktu lama. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba tunjukkan satu SOP contoh yang bukan hanya judulnya misalnya melaksanakan sertifikasi, tetapi formatnya banyak rangkaiannya.
201, 202 ada di sana sampai 30 berapa ada di sana. 201 dengan 202 itu berkaitan dengan pembentukan LSP. 206 itu terkait dengan TUK dan seterusnya. Silakan lihat di BNSP, semua ada di sana Bapak Ibu. Ya, cuma ada satu hal di sini yang harus dibuka ya Pak Mendagri, yang di acuan normatifnya sudah ada yang harus dibuka ya Pak. Yang undang-undang nomor berapa harusnya peraturan DSP Pak, yang nomor 10 tahun 2018 ya, harusnya sudah diganti di sini. Ya, yang ini Pak ya. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi menjadi bukan lagi 23 tahun 2004 Bu ya, tetapi nomor 10 tahun 2012. Yang poin 2 di acuan normatif. Ini kan pasti Bapak Ibu cantumkan di skema. Jadi ini sudah tidak ada, sudah diganti dengan yang terbaru 2000 nomor 10 tahun 2018, khususnya di poin B. Yang lainnya masih tetap. Ini hanya contoh dari LSD saya Pak ya. Misalnya melaksanakan memberikan perpanjangan penambahan
katanya kaji ulang